Selama puluhan tahun dunia tunduk pada satu pusat komando, satu kiblat kekuatan Amerika Serikat. Dari puncaknya mereka mengendalikan arah ekonomi global, membentuk aliansi militer, dan dengan angkuh mendikte siapa kawan dan siapa lawan. Di balik meja-meja diplomasi, mereka lantang menyerukan perdamaian. Namun di balik itu semua, Barat tak ragu merendahkan rezim, menjatuhkan sanksi kejam, dan menciptakan konflik. Semuanya dibungkus rapi atas nama kebebasan dan demokrasi. Barat tak takut pada senjata, tak gentar menghadapi perang. Tapi ada satu ketakutan yang mencengkeram mereka dalam kecemasan. Kemunculan pemimpin yang tak bisa dikendalikan. Sosok-sosok yang tak bisa dibeli dengan kilauan dolar. Tak bisa ditundukkan oleh sanksi dan tak bisa dibungkam oleh rayuan diplomasi. Tatanan itu kini terusik dengan munculnya tokoh-tokoh yang mengganggu. Individu-individu yang menolak menjadi bidak dalam permainan kekuasaan yang telah lama disusun oleh Barat. Mereka tidak datang dengan kompromi, melainkan dengan ideologi yang membara, sejarah yang tak terlupakan, dan luka panjang yang tak pernah sembuh. Bagi Barat, mereka adalah ancaman nyata. Namun bagi sebagian besar dunia yang selama ini hanya menjadi penonton kekuasaan, para penantang ini menghadirkan pertanyaan yang menggetarkan. Apa jadinya jika dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu tangan? Salah satu bayangan penolakan yang paling menghantui Barat datang dari timur. Sosok bayangan yang dingin, kalkulatif, dan tak pernah berucap lebih dari yang perlu, Vladimir Putin. Bagi Amerika, Putin bukan sekadar ancaman karena jabatannya. Ia adalah ancaman karena karakternya. Ia tidak tunduk pada bahasa diplomasi yang dibangun Barat dan NATO. Ia tak percaya pada narasi dunia bebas yang selama ini digembar-gemborkan oleh Barat. Dan yang lebih mengganggu lagi, Putin tahu betul bagaimana sistem itu bekerja, sebab ia pernah menjadi bagian dari dunia intelijen yang memata-matai Barat dari dalam. Putin mengetahui persis titik-titik lemah Barat dan NATO. Ia tahu Barat takut pada stabilitas yang tidak bisa mereka kendalikan. Ia tahu mereka panik saat berhadapan dengan pemimpin yang tak butuh pujian publik, tak peduli pada opini media, dan tak goyah oleh ancaman isolasi ekonomi. Putin tak hanya melawan dengan kekuatan militer, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketahanan ideologis. Ia membangun narasi tandingan bahwa Barat bukan sebagai penjaga dunia, melainkan sebagai penjajah yang menyamar. Pesan itu ia sampaikan tidak hanya kepada rakyatnya, tapi juga ke telinga dunia yang selama ini bungkam dan kini perlahan mulai mendengarkan. Inilah yang membuat Barat diliputi kecemasan. Putin tidak hanya menolak untuk tunduk, ia mengajak dunia untuk ikut berdiri mendefinisikan kembali peta kekuasaan global. Jika Vladimir Putin adalah pukulan keras yang langsung menghantam wajah Barat, maka Xi Jinping adalah tekanan sunyi yang merayap perlahan. Ia tidak meledak-ledak, tidak frontal, namun bergerak dengan sistematis dan presisi yang mematikan. Dan justru karena itulah ia jauh lebih berbahaya. Amerika tidak takut pada Xi karena suaranya lantang. Mereka takut karena ia bergerak dalam diam, dan ketika dunia sadar, Cina sudah berdiri sejajar, bahkan dalam beberapa aspek sudah mendahului. Barat dan NATO terbiasa menghadapi lawan yang emosional, inkonsisten, dan mudah ditebak. Xi, sebaliknya, ia hadir sebagai pemimpin yang nyaris tak terbaca. Di awal kekuasaannya, ia minim bicara, namun setiap langkahnya penuh perhitungan. Membungkam oposisi internal, menegaskan kembali kontrol penuh Partai Komunis, dan mentransformasi visi China Dream dari sekadar slogan menjadi strategi global yang konkret. Ketakutan Amerika memuncak karena Xi menguasai apa yang selama ini menjadi senjata utama Barat, ekonomi, teknologi, dan pengaruh internasional. Ia tidak menantang Barat dengan rudal, melainkan dengan jalur perdagangan baru yang ambisius, satelit buatan sendiri, raksasa digital seperti Huawei dan TikTok, serta proyek infrastruktur lintas benua bernama Belt and Road Initiative.
Lebih dari itu, Xi tidak memainkan peran antagonis. Ia membungkus ambisinya dengan diplomasi yang halus. Ia tidak meledak-ledak di panggung internasional, namun di balik meja perundingan ia sedang membentuk sebuah persekutuan diam-diam dengan Rusia, Iran, bahkan beberapa negara Islam yang dulunya bergantung pada Barat. Inilah yang membuat Barat gelisah, karena Xi tidak menawarkan perlawanan semata, ia menawarkan alternatif tatanan dunia. Dan bagi dunia yang mulai lelah dengan standar ganda Barat, tawaran ini jauh lebih berbahaya dari sekadar ancaman. Jika Putin menantang dengan kekuatan militer dan Xi Jinping membungkam lewat kekuatan ekonomi, maka Kim Jong-un adalah mimpi buruk yang paling ditakuti Barat dan NATO karena satu alasan krusial, ia tidak bisa ditebak. Dan bagi Amerika, ini adalah definisi musuh paling menakutkan. Kim Jong-un memang tidak memiliki raksasa ekonomi, tidak punya persatuan bangsa yang kokoh. Namun, ia punya dua hal yang membuat Washington gelisah, nuklir dan tekad membara untuk menggunakannya. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuktikan bahwa Korea Utara tidak bisa diperlakukan seperti negara kecil yang bisa diinjak-injak kapan saja. Barat dan NATO terbiasa dengan logika diplomasi yang terstruktur, tapi Kim tak pernah bermain dalam arena itu. Ia tidak peduli dengan sanksi, tidak terganggu oleh isolasi, dan tak butuh legitimasi dari siapapun di luar perbatasan negerinya. Justru dari tekanan itulah ia membangun kekuatannya. Ia menciptakan simbol, bukti bahwa negara kecil sekalipun mampu membuat kekuatan besar waspada. Amerika tidak takut karena Kim Jong-un ingin menyerang. Mereka takut karena mereka tidak pernah tahu kapan ia akan melangkah atau seberapa jauh ia berani melangkah ketika ruang geraknya semakin sempit. Kim hidup di dunia di mana bertahan adalah kemenangan dan tindakan adalah perlindungan. Dan di balik kemunculannya yang sering diremehkan tersimpan satu fakta sederhana. Kim adalah satu-satunya pemimpin di dunia yang mampu membuat Presiden Amerika Serikat datang menemuinya, bukan sebaliknya. Itulah mengapa ia begitu ditakuti, karena dalam keheningan, dalam keterpencilan, ia menunjukkan bahwa keberanian, meskipun dari negara terkecil seperti Korea Utara, bisa membuat dunia besar mendekat bahkan bernegosiasi. Ketakutan Barat tidak selalu bersumber dari kekuatan sebuah negara. Terkadang ketakutan itu lahir dari ideologi yang tak mampu mereka padamkan. Dan di jantung Timur Tengah, satu nama berdiri tegak sebagai simbol paling keras dari penolakan terhadap dominasi Barat, Ayatullah Ali Khomeini. Amerika tidak takut padanya karena ia memiliki pasukan yang besar, tapi karena ia memimpin sebuah revolusi yang masih hidup hingga hari ini. Revolusi yang menolak tunduk pada peta dunia yang digambar oleh Washington dan Tel Aviv. Khomeini bukan sekadar pemimpin politik. Ia adalah penjaga sebuah keyakinan bahwa dunia Islam tidak dilahirkan untuk menjadi budak kepentingan asing. Yang membuat Barat panik bukan hanya sikap kerasnya, melainkan pengaruhnya yang meluas secara diam-diam. Di balik jubah dan kalimat keagamaan, tersembunyi kekuatan yang jauh lebih mengganggu, jaringan ideologi yang kokoh, aliansi non-formal, dan semangat resistensi yang ditanamkan ke kelompok-kelompok yang tidak bisa dijangkau oleh diplomasi Barat. Hizbullah di Lebanon, milisi Houthi di Yaman, gerakan Syiah di Irak, bahkan pengaruh di Suriah dan Palestina, semuanya menyerap semangat perlawanan yang berasal dari satu pusat, Teheran. Dan semua itu berjalan tanpa persetujuan atau izin dari Barat. Khomeini tidak pernah duduk di meja negosiasi layaknya kepala negara biasa. Ia tidak bicara tentang demokrasi. Ia bicara tentang jihad, tentang kezaliman, tentang pertarungan abadi antara yang tertindas dan yang menindas. Dan di dunia yang semakin kehilangan kejelasan moral, suara semacam ini meskipun dibenci justru semakin didengar. Inilah yang paling ditakuti Barat dan NATO. Karena selama ideologi itu hidup, maka perlawanan tidak akan pernah berakhir. Dan selama Khamenei masih berdiri, maka Iran bukan sekadar negara, tapi api revolusi yang tak bisa mereka padamkan. Jika Barat cemas pada pemimpin dari luar sistem mereka, maka ketakutan terbesar justru muncul ketika ancaman itu datang dari dalam.
Recep Tayyip Erdogan adalah contoh paling nyata, seorang anggota NATO, pemimpin negara demokrasi, tetapi berbicara dengan bahasa yang membuat Barat tegang, keras, lantang, dan tak bisa dikontrol. Amerika tidak takut pada Erdogan karena ia membawa tank ke perbatasan. Mereka takut karena ia membawa sejarah. Dan sejarah yang ia bawa bukanlah sejarah kecil. Ini adalah sejarah imperium, warisan kekhalifahan, sebuah ambisi besar yang perlahan-lahan dihidupkan kembali melalui retorika, kebijakan luar negeri, dan simbol-simbol keagamaan yang selama puluhan tahun dikubur dalam sekularisme Turki. Erdogan tidak frontal seperti Kim, tidak sistematis seperti Xi, tapi ia tahu kapan harus terjadi tabrakan. Ketika negara barat menyerang Gaza dengan senyap, Erdogan tidak diam. Ketika umat Islam di seluruh dunia diserang narasinya, ia bicara lantang. Bahkan terhadap Israel dan sekutunya, Erdogan adalah satu-satunya pemimpin NATO yang berani menyebut mereka sebagai penjajah terbuka dan tidak sekadar melontarkan pernyataan lunak di forum internasional. Inilah yang membuat Barat gelisah, karena Erdogan berdiri di tengah dua dunia. Ia bukan dari timur yang asing, namun juga tidak lagi tunduk pada Barat yang membesarkannya. Ia bisa berbicara dalam bahasa mereka, masuk ke sistem mereka, bahkan diundang ke forum mereka, namun tetap membawa arah yang berseberangan. Erdogan adalah pengingat pahit bagi Barat bahwa loyalitas dalam politik global tidak pernah mutlak, bahwa bahkan dari dalam sistem mereka sendiri bisa muncul suara keras yang menolak jadi pelayan. Dan selama Turki berada di bawah kendalinya, NATO tidak akan pernah merasa benar-benar aman. 5 tokoh, 5 negara, 5 gaya yang berbeda. Namun, di mata Barat, mereka punya satu kesamaan. Mereka tak bisa dikendalikan. Mereka tak lagi menggunakan kekuatan dari sistem global yang ada. Justru, mereka tengah menciptakan sistem tandingan. Mereka tidak tunduk pada tekanan. Sebaliknya, mereka justru tumbuh subur di dalamnya. Lebih dari itu, mereka memutarbalikkan seluruh logika kekuasaan yang telah Barat bangun selama puluhan tahun. Barat dan NATO terbiasa dengan lawan yang bisa dilunakkan. Namun, tokoh-tokoh ini justru semakin keras saat ditekan. Putin mengubah sanksi menjadi solidaritas nasional yang membara. Xi menjadikan isolasi sebagai momentum kemandirian yang tak terbendung. Kim mengubah ancaman menjadi negosiasi yang tak terduga. Khomeini menyulap embargo menjadi perlawanan ideologi yang tak padam. Dan Erdogan memanfaatkan celah sistem untuk melawan dari dalam. Membuktikan bahwa bahkan dari rumah sendiri, pemberontakan bisa muncul. Yang membuat Barat benar-benar ketakutan bukan hanya kekuatan militer atau ekonomi mereka, tetapi pengaruh simboliknya yang meluas. Masing-masing tokoh ini mewakili sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar negaranya sendiri. Mereka adalah magnet ideologi, rujukan, panutan, bahkan inspirasi bagi kelompok-kelompok, bangsa-bangsa, dan generasi yang merasa muak dengan standar ganda dunia yang selama ini didominasi satu kutub. Dan ketika 1, 2, atau 3 tokoh semacam ini berdiri sendiri, itu mungkin dianggap sebagai gangguan. Namun ketika mereka mulai saling mendekat, saling memahami, bahkan saling bekerja sama, itu bukan lagi sekadar gangguan, itu adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap stabilitas Barat, ancaman terhadap narasi demokrasi liberal yang selama ini diagungkan, ancaman terhadap tatanan dunia satu arah yang telah berkuasa. Ini adalah era baru, di mana peta kekuatan global sedang digambar ulang. Akankah Barat mampu mempertahankan hegemoni mereka? Ataukah mereka akan menyaksikan dominasi mereka terkikis oleh gelombang perlawanan ini? Karena pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tak bisa dikendalikan.